Selamat pagi, perkenalkan saya Febiola Satimashita. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai project saya, yaitu Image Classification of Flower using CNN and VGG16 atau Transfer Learning. Nah, yang pertama-tama ialah latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan deep learning pada bidang computer vision khususnya, yang mengalami kemajuan yang sangat signifikan, khususnya dalam pengenalan citra. Nah, salah satu teknik utama yang digunakan ialah CNN, yang memiliki kemampuan untuk belajar pola-pola visual secara otomatis tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual. Nah, pada proyek kali ini saya menggunakan dataset yaitu Flower Recognition dari Kaggle yang terdiri dari gambar bunga yang terdapat 5 kelas, yaitu Daisy, Dandelion, Rose, Sunflower, dan Tulip. Nah, pada proyek ini bertujuan untuk membangun model yang dapat mengidentifikasi jenis bunga berdasarkan gambar. Lalu, ini merupakan contoh kelas datasetnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Dandelion, Rose, Tulip, Daisy, serta Sunflower. Lalu untuk tinjauan pustakanya itu sendiri, yang pertama-tama itu sebelum adanya deep learning, klasifikasi citra itu dilakukan dengan ekstraksi fitur manual. Nah, namun metode ini memiliki keterbatasan. Kemudian kemajuan dari CNN ini mengubah paradigma dengan kemampuannya untuk belajar fitur secara otomatis. Beberapa model CNN ini yang sudah terbukti unggul dalam berbagai aplikasi, salah satunya ialah VGG16 dan ada juga yang bernama ResNet. Nah, kelebihannya ialah dari deep learning ini, teknik transfer pada deep learning ini kita dapat menggunakan model yang sudah dilatih pada dataset yang besar seperti ImageNet untuk membantu model yang lebih kecil, sehingga data augmentation-nya juga dapat memainkan peran yang cukup penting dengan memperkenalkan variasi citra untuk meningkatkan ketahanan modelnya. Dataset yang saya gunakan tadi adalah Flowers Recognition yang berisi 4.300 gambar bunga dengan 5 jenis kelas yang berbeda. Nah, data ini itu diproses dengan mengubah ukurannya menjadi 150 x 150 pixel dan konversi ke format RGB. Kemudian untuk data augmentation-nya sendiri itu diterapkan berbagai teknik seperti rotasi, flipping, serta zoom untuk memperkaya citra variasi dan membantu model generalisasi dengan lebih baik. Nah, untuk modelnya sendiri saya menggunakan CNN serta VGG16 melalui transfer learning untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari bunga tersebut. Kemudian yang pertama itu arsitektur model CNN. Nah, pada arsitektur model CNN ini yang digunakan terdiri dari beberapa lapisan untuk mengekstraksi fitur visual dari citra bunga itu sendiri, yang diikuti dengan lapisan pooling yang mengurangi dimensi spasial untuk mempercepat proses pelatihan. Nah, kemudian setelah fiturnya diekstraksi, lapisan fully cognited-nya itu digunakan untuk klasifikasi dasar berdasarkan informasi yang telah dipelajari. Nah, adapun untuk mencegah overfitting digunakan metode dropout yang secara acak akan menghilangkan neuron selama pelatihan. Kemudian selanjutnya ialah model yang kedua, yaitu VGG16 atau Transfer Learning. Nah, pada VGG16 ini merupakan model CNN pre-trained pada ImageNet yang digunakan untuk mengekstraksi fitur. Nah, pada lapisan konvolusi VGG16 juga dibekukan atau freeze untuk memanfaatkan fitur yang telah dipelajari. Nah, kemudian pada klasifikasi barunya itu dia menambahkan lapisan klasifikasi baru untuk mengenalkan 5 jenis kelas dataset bunga tadi itu, untuk menghemat banyak waktu juga karena pelatihan modelnya itu sudah mengetahui pengetahuan dasar mengenai fitur citra yang telah di-pre-train pada ImageNet itu sendiri. Kemudian setelah itu masuk ke pelatihan modelnya serta hasil yang dilakukan atau hasil yang telah didapatkan. Nah, pada pelatihan model ini menggunakan 90% dataset untuk pelatihan serta 10 setnya itu untuk validasi. Kemudian proses pelatihan ini dipantau menggunakan early stopping, yaitu menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan dalam validasi loss-nya. Kemudian penyesuaian laju pembelajaran juga dilakukan jika modelnya itu stagnan.
Lalu evaluasinya dilakukan dengan menghitung akurasi dan menggunakan confusion matrix serta F1 score untuk memahami kinerja model. Kemudian selanjutnya hasil dan analisis. Pada hasil dan analisisnya ini, akurasi model CNN dan VGG16 itu untuk CNN-nya di 66% dan VGG16-nya di 83%. Adapun detailannya seperti berikut. Nah, pada sebelah kiri kita lihat pada hasil dari CNN itu mencapai akurasi di 66%. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu VGG16 itu menunjukkan hasil di 83% akurasinya. Nah, adapun untuk confusion matrixnya itu menunjukkan hasil terbaik pada kelas sunflower dan dandelion, tetapi terdapat tantangan dalam membedakan pada kelas rose dan tulip yang disebabkan karena kemiripan visual antara kedua bunga tersebut. Nah, kemudian pelatihan model dan hasil selanjutnya ini terdapat gambar hasil prediksi yang terlihat pada grid 3x3 ini yang dipasangkan dengan label aktual dan prediksinya, di mana dandelion yang di sebelah kiri ini untuk yang CNN, kemudian yang di sebelah kanan ini untuk VGG16. Kemudian di foto keempat ini aktualnya dia tulip namun diprediksikan sebagai rose. Di foto kelimanya itu benar, kemudian di foto keenamnya benar sunflower. Foto ketujuhnya aktualnya rose namun diprediksi sebagai daisy. Foto ke-8 benar diprediksi sebagai dandelion, dan yang terakhir juga benar diprediksi sebagai tulip. Nah, kemudian untuk sebelah kanan yaitu VGG16, untuk picture pertamanya juga itu terdapat kesalahan, aktualnya itu rose namun diprediksi sebagai dandelion. Untuk selebihnya itu semuanya benar untuk VGG16-nya. Nah, ini juga salah satu cara yang saya lakukan yaitu image prediction, di mana saya membuat suatu fungsi predict image yang hasilnya itu kita dapat memasukkan gambar bunga kemudian akan diprediksi. Adapun untuk pengembangan serta kesimpulannya, nah untuk kedepannya ini saya berencana untuk melakukan fine tuning dan augmentasi data lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi terutama pada kelas bunga yang sulit dibedakan. Nah, kami juga akan mencoba untuk model-model lain seperti EfficientNet dan ResNet yang cukup efisien juga, sehingga proyek ini juga memiliki potensi untuk dapat diaplikasikan dalam pengenalan bunga secara real time. Mungkin di aplikasi untuk tim yang di lapangan ataupun untuk penelitian botani. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.